Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyut Rosmita Putri dengan NIM 40122111029. Di sini saya akan menjelaskan secara lebih dalam dan komprehensif mengenai pembagian wilayah laut berdasarkan konvensi tentang hukum laut atau UNCLOS 1982. Yang pertama, kita ke latar belakang UNCLOS 1982. Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS adalah perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek hukum laut, termasuk hak dan kewajiban negara-negara di laut. UNCLOS diadopsi pada tahun 1982 setelah negosiasi panjang yang dimulai pada tahun 1973. Konvensi ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kejelasan dalam penggunaan laut, serta untuk melindungi lingkungan laut dan sumber daya alam. UNCLOS mulai berlaku pada tahun 1994 dan telah diratifikasi oleh lebih dari 160 negara, menjadikannya salah satu perjanjian internasional yang paling luas diakui. Kemudian, kita ke pembagian wilayah laut. UNCLOS 1982 membagi wilayah laut menjadi beberapa zona, masing-masing dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Berikut ini ada beberapa zonanya. Yang pertama ada laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang diukur dari garis pangkal atau baseline sejauh 12 mil laut sekitar 22,2 km ke arah laut. Garis pangkal ini biasanya ditentukan berdasarkan garis pantai, tetapi dapat juga menggunakan garis pangkal lurus atau pulau-pulau. Kedaulatan negara ini memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial yang mencakup permukaan laut, dasar laut, dan ruang udara di atasnya. Ini berarti negara berhak untuk mengatur semua aktivitas yang terjadi di wilayah ini, termasuk pelayaran, penangkapan ikan, dan eksplorasi sumber daya. Kedaulatan ini mirip dengan kedaulatan yang memiliki negara atas wilayah daratnya. Meskipun negara memiliki kedaulatan penuh, UNCLOS mengakui hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Kapal asing dapat melintasi laut teritorial tanpa izin, asalkan tidak mengganggu ketertiban umum, keamanan, atau lingkungan. Lintas damai mencakup pelayaran yang tidak bersifat agresif dan tidak mengancam keamanan negara pantai. Negara pantai dapat menetapkan peraturan dan prosedur untuk pelayaran di laut teritorial, termasuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Negara pantai memiliki hak untuk meminta izin bagi kapal-kapal asing yang ingin berlabuh atau melakukan kegiatan tertentu di laut teritorial. Namun, izin tersebut tidak boleh ditolak tanpa alasan yang sah. Negara pantai juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah pencemaran di laut teritorial dan menjaga keamanan wilayahnya. Ini termasuk penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal seperti penyelundupan, perampokan, dan pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut yang membentang dari batas luar laut teritorial hingga 200 mil laut dari garis pangkal.
Dalam ZEE, negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber daya alam. Dalam ZEE, negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam, baik di permukaan laut seperti ikan maupun di dasar laut seperti minyak dan gas. Negara juga memiliki hak untuk mengatur penelitian ilmiah dan perlindungan lingkungan. Hak ini mencakup pengelolaan sumber daya ikan, mineral, dan energi. Negara pantai berhak atas semua sumber daya yang ada di dalam ZEE, termasuk ikan, mineral, dan energi. Namun, negara asing memiliki hak untuk melakukan pelayaran dan penerbangan di ZEE. Asalkan tidak mengganggu hak negara pantai juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya di ZEE secara berkelanjutan dan melindungi lingkungan laut dari kerusakan pengelolaan sumber daya. Negara pantai bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya di ZEE secara berkelanjutan dan melindungi lingkungan laut dari kerusakan ini, termasuk pengaturan kuota penangkapan ikan, pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi, dan perlindungan terhadap spesies yang terancam punah. UNCLOS mendorong kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya di ZEE. Negara-negara diharapkan untuk bekerja sama dalam penelitian ilmiah, pengelolaan sumber daya, dan penegakan hukum di laut. Yang ketiga adalah landas kontinen. Landas kontinen adalah dasar laut dan subsoil yang merupakan perpanjangan dari daratan negara hingga batas tertentu. Landas kontinen dapat meluas hingga 200 mil laut dari garis pangkal atau lebih jauh jika dibuktikan bahwa landas kontinen tersebut lebih dalam secara geologis. Negara memiliki hak untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya di dasar laut dan subsoil, termasuk mineral dan sumber daya energi. Hak ini tidak bersifat eksklusif, tetapi negara pantai memiliki prioritas dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Negara juga mengajukan klaim untuk memperluas batas landas kontinen jika dapat memberikan bukti ilmiah yang memadai. Negara yang ingin mengklaim landas kontinen yang lebih dari 200 mil laut harus mengajukan klaim kepada Komisi Batas Landas Kontinen atau CLCS PBB yang akan mengevaluasi dan memberikan rekomendasi berdasarkan data geologis dan topografi. Proses ini melibatkan pengumpulan data yang kompleks dan analisis ilmiah untuk menentukan batasan yang sah. Negara pantai juga bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan laut di landas kontinen dari kerusakan akibat kegiatan eksploitasi. Ini termasuk pengawasan terhadap kegiatan penambangan dan eksplorasi yang berdampak negatif pada ekosistem laut. Kemudian yang keempat ada laut internasional atau area. Laut internasional atau area adalah wilayah laut di luar batas ZEE dan landas kontinen yang tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun. Area ini mencakup semua laut yang tidak termasuk dalam zona yang diatur negara pantai. Sumber daya di laut internasional dianggap sebagai warisan umat manusia. Oleh karena itu, eksploitasi sumber daya di area harus dilakukan kepentingan semua negara, dan negara-negara harus bekerja sama untuk melindungi lingkungan laut. Ini termasuk pengaturan kegiatan penangkapan ikan, penambangan, dan eksplorasi yang dilakukan oleh negara-negara di luar batas yurisdiksi nasional. International Seabed Authority atau ISA bertanggung jawab untuk mengatur eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya di laut internasional.
termasuk mineral dan sumber daya energi. ISA juga berfungsi untuk melindungi lingkungan laut dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan eksploitasi. Negara-negara yang ingin melakukan kegiatan di area harus mendapatkan lisensi dari ISA dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kemudian, tujuan dan prinsip UNCLOS. Salah satu tujuan utama UNCLOS adalah untuk melindungi lingkungan laut dan ekosistemnya. Negara-negara diharapkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ini termasuk pengaturan terhadap limbah yang dibuang ke laut dan perlindungan terhadap spesies yang terancam punah. UNCLOS mendorong kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan. Negara-negara diharapkan untuk bekerja sama dalam penelitian ilmiah, pengelolaan sumber daya, dan penegakan hukum di laut. Kerjasama ini penting untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, pencemaran laut, dan penangkapan ikan yang berlebihan. UNCLOS menyediakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa yang mungkin timbul atas negara-negara mengenai batas wilayah laut dan hak-hak di laut. Ini termasuk pengadilan internasional dan arbitrasi. Negara-negara didorong untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menghindari konflik yang dapat merugikan semua pihak. Kemudian itu ada meskipun UNCLOS telah diratifikasi oleh banyak negara, implementasi prinsip-prinsipnya seringkali menghadapi tantangan. Negara-negara harus mengembangkan undang-undang nasional yang sesuai dengan ketentuan UNCLOS dan memastikan bahwa mereka dapat menegakkan hukum di wilayah laut mereka. Ini termasuk pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, eksplorasi sumber daya, dan perlindungan lingkungan. Ketegangan geopolitik di beberapa wilayah, seperti Laut Cina Selatan, menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang jelas, sengketa teritorial dan hak atas sumber daya tetap menjadi isu yang kompleks. Negara-negara seringkali memiliki klaim yang tumpang tindih, dan penyelesaian sengketa ini memerlukan diplomasi yang hati-hati dan kerjasama internasional. Perubahan iklim juga menjadi tantangan besar bagi implementasi UNCLOS. Kenaikan permukaan laut, pengemasan laut, dan perubahan pola cuaca dapat mempengaruhi ekosistem laut dan sumber daya yang ada. Negara-negara diharapkan untuk beradaptasi dengan perubahan ini dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan laut. Dengan meningkatnya eksploitasi sumber daya laut, banyak spesies laut terancam punah. UNCLOS mendorong negara-negara untuk melindungi spesies yang terancam dan mengatur kegiatan penangkapan ikan agar tidak merusak ekosistem. Kerjasama internasional dalam penelitian dan pengelolaan spesies laut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan. PBB dan badan-badan terkait seperti Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO dan Program Lingkungan atau PBB atau UNEP berperan penting dalam mendukung implementasi UNCLOS. Mereka menyediakan platform untuk diskusi, penelitian, dan kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya laut. Berbagai inisiatif global seperti Agenda 2030 untuk pembangunan keberlanjutan
juga mencakup tujuan terkait perlindungan laut dan pengelolaan sumber daya. Negara-negara didorong untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan ini melalui kebijakan yang berkelanjutan dan kerjasama internasional. UNCLOS memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur penggunaan dan perlindungan laut. Meskipun tantangan dalam implementasi dan penyelesaian sengketa tetap ada, kerjasama internasional dalam komitmen untuk melindungi laut sangat penting. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan kolaboratif, negara-negara dapat memastikan bahwa laut tetap menjadi sumber daya yang berharga dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Melalui upaya bersama, kita dapat menjaga keanekaragaman hayati laut dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut untuk masa depan. Kemudian hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.